Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 207, Boneka Merah Marah, Cari Mati Kamu, teriak Van Tite dengan dingin. Dia gagal menahan niat membunuhnya. Van Tite mengangkat tangannya dan menekannya ke arah Luo Xiu. Van Tite, apa yang kamu lakukan? Penguasa bela diri Yuan Cheng yang berdiri di samping Luo Xiu tentu tidak akan duduk diam. Dia mengadang Luo Xiu di belakangnya dan melancarkan tinjunya. Boom! Kedua vital sejati saling bertabrakan. Ruang di sekitar mereka terus-menerus terdistorsi. Sosok penguasa bela diri Yuan Cheng bergeming, sedangkan sosok Van Tite malah mundur setengah langkah. Meski keduanya sama-sama merupakan penguasa bela diri tingkat keempat, kekuatan penguasa bela diri Yuan Cheng sudah berada di titik puncak tingkat keempat. Dia bisa mencapai tingkat kelima kapan saja. Oleh sebab itu, Van Tite jelas lebih lemah. Kekuatan naga asli adalah rahasia keluarga kerajaan Van, yang tidak pernah tersebar keluar, teriak Van Tite dengan suara dingin. Dia menatap penguasa bela diri Yuan Cheng lekat-lekat. Teknik kultivasi Luo Xiu diperoleh dari menara naga terbang. Dia bebas bertransaksi dengan siapapun, kata penguasa bela diri Yuan Cheng tanpa segan. Rahasia keluarga kerajaan? Wei Haoran juga mengerutkan bibirnya. Siapapun bisa menangkap maksud lain dari perkataan Van Tite. Van Tite sedang mengancam dirinya untuk jangan mengincar teknik kultivasi kekuatan naga asli. Dengan identitas Wei Haoran, dia tentu tidak kekurangan teknik kultivasi peringkat ke-8 untuk berlatih. Akan tetapi, kekuatan naga asli sangat luar biasa dan lebih kuat dari teknik kultivasinya. Jadi, dia tidak ingin melewatkan teknik kultivasi sebagus ini. Adapun ancaman Van Tite, Wei Haoran tentu tidak peduli dan tidak merasa gentar. Wajah Van Tite tampak makin suram. Dia tidak berani bersikap keterlaluan dalam hal menyinggung Wei Haoran. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan Wei Haoran yang merupakan master formasi tingkat ke-6 untuk memecahkan formasi. Selain itu, menyinggung seorang master formasi tingkat ke-6 adalah sebuah hal yang sangat tidak bijak. Jika emosi Wei Haoran tersulut, dia bisa saja diam-diam mengatur formasi yang super besar di kota bagian tanah langit. Saat itu tiba, keluarga Van akan menderita kerugian besar. Bocah sialan, Van Tite yang tidak berdaya hanya bisa membenci Luo Xiu. Namun, masih ada penguasa bela diri Yuan Cheng saat ini. Dia masih perlu mencari kesempatan untuk membunuh Luo Xiu. Jadi, dia hanya bisa menekan niat membunuhnya untuk sementara. Wei Haoran melirik Luo Xiu, lalu menghampirinya dan berkata, meski orang lain sering panggil aku mata duitan, aku enggak pernah memperoleh uang dengan cara yang salah. Jadi, aku enggak akan seenaknya mengambil keuntungan darimu. Sembari berbicara, Wei Haoran mengeluarkan sebuah jimat mantra giok biru dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya pada Luo Xiu. Dia berujar, ini adalah jimat mantra pertahanan peringkat 6. Jimat ini bisa menahan serangan kekuatan penuh dari seorang penguasa bela diri setelah diaktifkan. Di saat kritis, jimat ini bisa menyelamatkan hidupmu. Wei Haoran adalah master formasi tingkat ke-6. Dia bisa membuat jimat mantra peringkat 6 dengan mudah. Selain itu, dengan kekuatannya, dia tidak membutuhkan jimat seperti ini. Jadi, dia memberikannya kepada Luo Xiu sebagai imbalan atas teknik kultivasi kekuatan naga asli. Luo Xiu merasa sedikit terkejut dan melirik Wei Haoran sekilas. Akan tetapi, dia juga langsung menerimanya tanpa sungkan dan berkata, terima kasih, senior. Dia tidak perlu khawatir Van Tite akan membahayakannya karena ada penguasa bela diri Yuan Cheng di sini. Bahkan, jika Van Tite melakukan serangan diam-diam, dia seharusnya masih bisa menghadapi serangan tersebut untuk sesaat dengan memanfaatkan keterampilan gerakan naga terbang. Dengan demikian, penguasa bela diri Yuan Cheng pun sempat menyelamatkannya. Namun, untuk berjaga-jaga, keselamatannya akan lebih terjamin dengan adanya jimat mantra pertahanan peringkat 6. Sama-sama, aku mengambil teknik kultivasi kekuatan naga asli milikmu dengan memberimu sebuah jimat mantra. Sebenarnya, aku juga untung, sih, kata Wei Haoran sembari tersenyum. Dia juga diam-diam melirik Van Tite sekilas. Jelas, hubungan antara 4 perkumpulan terbesar sebenarnya tidak harmonis. Dasar anak ini, nyalimu beneran besar. Keluh penguasa bela diri Yuan Cheng yang tidak bisa berkata-kata sembari menatap Luo Xiu. Van Tite sangat picik dan pendendam. Aku memang bisa melindungimu. Tapi, aku masih belum tentu sempat menjaga keselamatanmu kalau sampai terjadi sesuatu. Jelas,
Penguasa bela diri Yuan Cheng merasa sangat kesal dengan sikap Luo Xiu. Luo Xiu bergegas datang ke sini dan berinteraksi dengan para penguasa bela diri. Ini jelas adalah hal yang sangat berbahaya. Selain itu, Luo Xiu bahkan memberikan teknik kultivasi kekuatan naga asli kepada orang lain. Fan Tide yang pendendam pasti akan mencari kesempatan untuk menangani Luo Xiu. Akan tetapi, sekarang Luo Xiu sudah datang ke sini. Tidak ada gunanya lagi kalau dia terus menyalahkan Luo Xiu. Jadi, dia hanya menasihati. Terus ikuti aku di belakang. Kamu nggak boleh punya pemikiran lain, nggak peduli harta apapun yang kamu lihat. Aku sendiri nggak akan bisa melindungimu kalau kamu mengambil harta berharga di sini. Luo Xiu mengangguk. Dia tentu paham dengan nasihat penguasa bela diri Yuan Cheng. Bagaimanapun, terdapat sekumpulan penguasa bela diri di sini. Bagaimana mungkin sekumpulan orang ini akan membiarkan dirinya mengambil harta berharga? Meski kekuatan penguasa bela diri Yuan Cheng sangat luar biasa, Luo Xiu tetap harus berwaspada. Sebab, masih terdapat belasan penguasa bela diri di sini. Akan tetapi, mustahil kalau Luo Xiu tidak berniat untuk mendapatkan harta setelah datang kemari. Dia tetap berani mengambil risiko saat menghadapi belasan penguasa bela diri kuat ini. Sebab, dia memiliki andalan terbesar, yaitu manik hitam. Sebelumnya, di kaki Gunung Emas Hitam Kegelapan, respons manik hitam bertambah kuat. Setelah tiba di puncak gunung dan menginjakkan kakinya di Gunung Emas Hitam Kegelapan, dia merasa dirinya bisa mengerahkan kekuatan Gunung Emas Hitam Kegelapan dengan mengandalkan manik hitam. Penemuan ini membuat Luo Xiu sangat bersemangat. Manik hitam akan memainkan peran inti jika dimanfaatkan dengan baik. Istana hitam ini sepertinya adalah satu kesatuan dari Gunung Emas Hitam Kegelapan. Lingkungan sekitarnya dilindungi oleh formasi pertahanan. Formasi ini sangat sulit untuk dipecahkan karena didukung oleh energi vitalitas langit dan bumi dari seluruh gua dunia kecil. Namun, setiap formasi pasti punya kekurangannya, bahkan jika itu adalah formasi pertahanan zaman kuno sekalipun. Di bawah kondisi nonaktif dan tidak terkendali, seseorang dapat mengandalkan kemampuan formasi untuk menemukan titik lemah dari formasi pertahanan ini. Dengan begitu, formasi ini bisa dipecahkan dengan mudah. Wei Haoran melangkah maju. Dia mengeluarkan 6 bendera formasi kuno, lalu membentuk mudra dan mulai menerawang formasi. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam, Wei Haoran tiba-tiba membuka matanya. Diiringi dengan jentikan jarinya, 6 buah bendera formasi memancarkan cahaya dan menyatu menjadi seberkas cahaya. Cahaya ini memelesat ke istana hitam yang menjulang tinggi di depan. Bas, formasi pertahanan di sekitar istana hitam diaktifkan secara otomatis. Muncul sebuah tirai cahaya keemasan. Sinar cahaya Wei Haoran mendarat di sebuah bagian dari tirai cahaya pertahanan keemasan. Ini dia, ayo, serang bersama, teriak Wei Haoran dengan keras. Dia memanggil bonekanya yang berada di tingkatan penguasa untuk menyerang terlebih dahulu. Semua ahli penguasa bela diri juga mengambil tindakan. Sementara itu, Luo Xiu terus mengekor penguasa bela diri Yuan Cheng. Meski dia tidak membantu, semua orang tetap tidak peduli dan tidak mengkritiknya. Fan Tide berkonsentrasi untuk menyerang formasi pertahanan. Jangankan melihat dengan mata, indera spiritualnya bahkan tidak tertuju pada Luo Xiu. Dia seolah-olah sudah melupakan masalah barusan dan tidak lagi berniat untuk menyerang Luo Xiu. Namun, Luo Xiu tahu betul bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Fan Tide akan bertindak bila berhasil menemukan kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Terdengar suara ledakan. Setelah diserang oleh belasan penguasa bela diri selama hampir setengah jam, akhirnya muncul sebuah lubang di tirai cahaya pertahanan keemasan. Semua orang pun melompat ke dalam. Setelah memasuki bagian internal dari formasi pertahanan, semua orang baru melihat jelas penampilan sebenarnya dari istana hitam. Terdapat sebuah gerbang istana setinggi belasan meter dan 2 patung berupa penjaga yang berdiri di kedua sisi gerbang. Tak satu pun dari para penguasa bela diri yang berani mendekati gerbang secara gegabah. Mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke arah Wei Haoran. Tidak ada jejak pengaturan formasi, tapi 2 patung penjaga di pintu tampaknya terbentuk dari boneka, kata Wei Haoran dengan serius. Mendengar ini, semua penguasa bela diri di tempat tampak khusyuk. Gua dunia kecil ini adalah tempat kultivasi seorang kaisar bela diri kuno. Oleh sebab itu, mereka tidak boleh meremehkan hal apapun di sini meskipun itu hanya boneka penjaga pintu. Kamu bisa enggak menilai peringkat mereka? Tanya penguasa bela diri Yuan Cheng kepada Wei Haoran. Kedua boneka ini berada dalam kondisi nonaktif. Aku baru bisa menilai peringkat mereka setelah mereka diaktifkan. Boneka penjaga ini punya jangkauan peringatan. Selama kita enggak terlalu dekat dengan mereka, mereka enggak akan diaktifkan, jawab Wei Haoran sembari menggelengkan kepalanya. Semua penguasa bela diri terdiam. Mereka tidak berani mendekat karena tidak bisa memastikan kekuatan kedua boneka penjaga ini.
Jika kedua boneka ini ternyata melampaui tingkatan penguasa, takutnya semua penguasa bela diri di sini akan terbunuh di tempat begitu mereka diaktifkan. Luo Xiu berdiri di belakang penguasa bela diri Yuan Cheng. Manik hitam di cincin penyimpanan mengeluarkan sebuah respons khusus. Samar-samar terjalin semacam hubungan di antara dua boneka yang menjaga di depan gerbang istana hitam dan manik tersebut. Saat ini, Luo Xiu memiliki firasat bahwa dia bisa memberi perintah kepada dua penjaga boneka ini. Haha, Luo Xiu merasa sangat gembira. Untuk memverifikasi spekulasi di dalam hatinya, dia memberi perintah pengaktifan kedua boneka penjaga melalui manik hitam dengan indera spiritualnya. Para penguasa bela diri masih ragu. Namun, saat ini juga, sepasang mata dari kedua boneka penjaga di depan gerbang istana hitam sontak memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Krak, krak, dua boneka penjaga memutar leher mereka. Cahaya merah yang mengerikan itu langsung memelesat ke arah para penguasa bela diri. Boneka penjaga itu memiliki tinggi sekitar 3 meter. Seluruh tubuh mereka terbuat dari logam merah marak yang tidak diketahui. Terdapat aksara formasi yang tak terhitung jumlahnya di tubuh mereka. Saat bergerak, tubuh mereka yang berat menginjak tanah dan terus mengeluarkan bunyi keras. Gawat, boneka sudah diaktifkan, aut wajah Wei Haoran berubah drastis. Semua penguasa bela diri juga menunjukkan ekspresi serius. Cahaya vital sejati dan aura dahsyat langsung terpancar dari tubuh mereka. Tubuh dua boneka penjaga juga memancarkan aura yang kuat, bahkan sedikit lebih kuat dari penguasa bela diri Yuan Cheng yang terkuat di antara para penguasa bela diri di sini. Untungnya, ini boneka tingkatan penguasa, ujar Wei Haoran yang menghela napas lega. Selain Wei Haoran, tidak ada yang berani merasa lega akan hal ini. Sebab, kekuatan dari kedua boneka ini setara dengan penguasa bela diri tingkat kelima. Sementara itu, kebanyakan dari para penguasa bela diri di sini hanya berada di tingkat pertama dan kedua. Boom! Kedua boneka penjaga yang berwarna merah marak bergegas bagai angin kencang. Komponen formasi di kedua kaki dan lengan mereka beterbangan, lalu berkumpul dan membentuk sebuah parang raksasa sepanjang 3 meter. Yang mengejutkan semua orang adalah kedua boneka ini langsung menargetkan Fan Tide. Kedua parang besar ditebaskan ke arahnya secara serempak. Ekspresi wajah Fan Tide berubah drastis. Seluruh tubuhnya sontak terbungkus api yang menyala. Dia melancarkan serangan tapak tangan setelah mengumpulkan vital sejati, lalu buru-buru mundur pada saat yang sama. Boom! Vital sejati dari kedua tapak tangan Fan Tide bertabrakan dengan kedua parang besar itu. Namun, vital sejati tersebut langsung hancur dikalahkan oleh parang. Sementara itu, kedua boneka terus mengejar Fan Tide dengan kecepatan yang tidak lebih lambat darinya. Krak, krak, semua penguasa bela diri di tempat merasa sangat gugup. Mereka mengeluarkan senjata perang dan baju perang untuk meningkatkan kekuatan mereka ke titik puncak. Puff, tubuh seorang tokoh keluarga Zhou, salah satu dari 10 keluarga terhebat di negara bagian Tanah Langit, langsung ditebas menjadi 2 bagian oleh parang boneka merah marak. Baju perang peringkat bumi rendah miliknya langsung hancur. Darah pun menciprat kemana-mana. Mata penguasa bela diri sepuh ini terbelalak seolah-olah tidak percaya dirinya akan mati di sini. Tidak ada gejolak emosi dari boneka merah marak. Kedua boneka itu terus menebaskan parang raksasa dan menghancurkan tubuh tokoh keluarga Zhou ini. Kemudian, mereka membuka mulut untuk mengisap dan melahap jiwa spiritual dari tokoh tersebut. Setelah melahap jiwa spiritual milik seorang penguasa bela diri, aura boneka merah marak ini menjadi makin kuat. Kedua boneka merah marak ini jelas bukan boneka biasa. Keduanya bisa mengembangkan diri dengan melahap jiwa spiritual. Bajingan, Fan Tide merasa gusar, sebab tokoh keluarga Zhou yang meninggal tadi adalah pengikut keluarga Fan. Dia berteriak dengan marah dan menebaskan pedang panjang hitam di tangannya ke arah boneka merah marak. Celang, serangan pedang ini mengandung 80x dari kekuatan Fan Tide. Akan tetapi, serangan ini hanya meninggalkan bekas kecil di tubuh boneka merah marak, kuat sekali. Wajah semua orang tampak terkejut dan heran. Saat ini, penguasa bela diri Yuan Cheng, Wei Haoran, dan Master Hong Ming juga mengambil tindakan. Semuanya bisa menilai kedua boneka merah marak ini sangat susah dihadapi. Tubuh penguasa bela diri Yuan Cheng memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang. Senjata kapak di tangannya sangat kuat dan berat. Setiap ayunannya bisa membuat boneka merah marak terhempas. Dia berhasil menekan salah satu dari 2 boneka merah marak dengan kemampuannya sendiri. Meski aura boneka ini lebih kuat daripada penguasa bela diri Yuan Cheng, boneka merah marak tidak memiliki kecerdasan tinggi dan hanya punya kekuatan. Selain itu, boneka seperti ini tidak punya tingkatan kultivasi sehingga kekuatan sejati mereka sebenarnya tidak sebanding dengan penguasa bela diri Yuan Cheng. Namun, baju zirah logam di tubuh boneka merah marak sangat keras. Bahkan, ada aksara formasi pertahanan di tubuhnya.
Penguasa bela diri Yuan Cheng pun membutuhkan banyak usaha untuk menghancurkan boneka merah marak ini. Namun, para penguasa bela diri di sini tidak menyadari bahwa sebenarnya kedua boneka merah marak sedang diam-diam dikendalikan oleh seorang junior yang tidak mencolok, yaitu Luo Xiu.